Kembali melanjutkan obrolan kita. Kita udah sampai ke level 600 ya. Kita udah sampai ke level 600 dan kemarin kita sudah mulai ngebahas ya. Ngebahas bedanya linear dan non-linear, dan sepertinya malam ini kita masih harus membedakannya ya secara visual ya. Saya udah siapin apa namanya ini, model ya. Tunggu saya ambil dulu. Ini saya kasih gambaran visual sederhana gitu ya. Apa bedanya pendekatan linear dengan pendekatan non-linear. Oke, ini lagi terkirim di foto. Ini gambarnya. Saya baru perbaiki, jadi ini kuliah selama berapa tahun ini kita model ulang ya. Kita model ulang. Jadi pendekatan non-linear itu seperti ini. Misalnya ini saya langsung potong kompas ya. Sebenarnya sebelum sampai di sini itu ada proses sebelumnya, tapi untuk kepentingan praktis intinya begini, bahwa what am I itu adalah pertanyaan untuk mengidentifikasi warna jiwamu itu apa. Pertanyaan untuk mengidentifikasi warna jiwamu itu yang mana. Warna jiwamu itu mewakili apa? Mewakili yang mana di dalam sini, di dalam model ini. Kemudian orang akan milih centang salah satu, katakan oke, setelah dikalibrasi, saya akhirnya warna jiwaku itu adalah ini. Oke. Warna jiwanya adalah ini. Berarti kan teridentifikasi di sini ya. Teridentifikasinya ini. Oke. Lalu setelah teridentifikasi begini, akhirnya diketahui kualitas pancaran kesayaan dengan warna ini. Kemudian warna yang ini kita kasih nama sebagai dimensi ketiga. Kita kasih nama dia. Kita namai dimensi ketiga. Dan kemudian tuh akhirnya kita tahu bahwa dimensi ketiga ini kualitas pancarannya adalah penderitaan ya. Kan ada 3 kualitas pancaran dimensi ketiga itu. Yaitu kegagalan ya, kegagalan, kemudian kebosanan, banyak penderitaan. Itu adalah kualitas pancaran yang dominan pada dimensi ketiga. Setelah tahu kualitas pancaran dimensi ketiga adalah kegagalan, penderitaan, dan kebosanan, kemudian dia bertanya, bisa nggak sih aku mengubah jenis kesayaan saya, sehingga dengan mengubah jenis kesayaan saya ini, kualitas pancarannya berubah. Itu kan pertanyaan selanjutnya. Kalau itu ditanyakan ke saya bilang bisa.
Saya bilang bisa. Lalu misalnya oke, kemudian dia katakan saya bisa memfasilitasi perubahan jenis kesayaan ini dengan menggunakan konstanta dimensi 8. Jadi dengan konstanta dimensi 8. Lah inilah bedanya antara spiritual teacher dengan spiritual guru. Spiritual guru itu seperti Hawking. Dia menjelaskan semuanya secara deskriptif, tetapi dia tidak memfasilitasi proses transformasi perubahan warnamu dari warna apa ini ya, nomor 3 ini. Ini warna apa namanya? Merah jambon ya. Bukan jambon juga sih. Ini merah apa nih? Pokoknya yang ini sampai kemudian tuh dia apa namanya? Warna merah ini dia berubah menjadi warna apa ini? Warna hijau. Jadi yang disebut berpikir non-linear adalah, katakan ini namanya Aswar. Si Aswar ini tidak perlu kemana-mana. Dia hanya perlu mentransformasi warnanya sampai menjadi warna ini. Di sini gitu. Itu cara berpikir non-linear. Kalau cara pikir linear, ketika misalnya ada warna kita yang ada, katakan warna ini, pola pikir linear itu kan kita ingin mengambil warna orang lain. Seperti halnya kita membayangkan kalau tembok rumah kita warnanya merah, bosan, beli cat di toko cat, lalu kita cat sendiri, lalu berubah merah. Itu pola pikir linear. Non-linear nggak bisa seperti itu. Kamu nggak bisa beli cat keluar, lalu kamu cat jiwamu. Nggak bisa. Yang dilakukan adalah melepaskan warna ini sebagai konstanta mutlak, lalu menerima warna jenis ke-8 ini sebagai konstanta mutlak, lalu terus-menerus mentransformasi diri sampai warnanya seperti warna yang ke-8 ini. Itu namanya paradigma non-linear. Jadi tidak ada yang kamu tambahkan dari luar, tidak ada yang harus kamu keluarkan dari dalam. Yang ada adalah mentransformasi semuanya sehingga menjadi warna seperti warna nomor ke-8. Itu cara berpikir non-linear. Sampai sini clear nggak penjelasan tentang cara berpikir non-linear secara praktis? Kalau enggak, saya ulangi lagi. Clear nggak cara berpikir non-linear itu? Clear. Oke. Semuanya kalau bisa. Biar kemudian tuh kita, oh iya saya harus mentransform warna jiwaku ini. Bukan dengan mengambil warna jiwa yang lain. Tetapi transform. Bukan menginginkan warna jiwa yang di luar. Ya betul, tanpa menambah, mengurangi yang sudah ada, tetapi mentransform warna jiwamu. Jadi jangan dibandingin gitu maksud saya tuh. Jadi jangan dibandingkan. Jangan dibandingkan. Oke ya, itu clear. Jadi teman-teman udah ngerti paradigma non-linear terhadap jiwanya. Nanti proses transformnya itu ya pasti akan mengikuti perubahan ini. Jadi nggak langsung moro-moro ke sini. Tetapi pasti dari orange ini akan mengikuti perubahan spektrumnya di sini gitu. Maka kemudian tuh inilah LOC. LOC ini namanya ya, LOC. Dia adalah variabel relatif terhadap konstanta mutlak. Variabel relatif terhadap konstanta mutlak itu LOC. Jadi ketika dari sini ke sini ini kamu relatif.
Karena konstanta mutlakmu di warna ke-8. Dan warna ke-8 ini harus mentransformasi warna dasarnya, yaitu orange. Jadi proses transformasi itu adalah mengubah warna dasarnya sampai menjadi warna konstanta mutlakmu. Pola pikir non-linear itu gitu. Dan tidak semua orang memulai dari warna orange. Ada misalnya orang pas dia mulai dari di sini. Ya sudah tinggal transfer sampai ke sini gitu. Jadi tidak sama dengan di sini prosesnya. Karena dia sudah dekat. Secara spektrum tuh lebih dekat ke warna ke-8. Jadi jangan dibandingin juga gitu. Karena tidak mulai dari posisi yang sama. Dan juga ini adalah jenis gitu. Ini adalah jenis nature kesayaan. Dan itu jangan kamu jangan kamu pertandingkan dirimu dengan yang lain. Jangan dilombakan ini. Ini bukan perlombaan. Dan jangan juga sebenarnya itu apapun yang kamu terima itu sudah memang hakmu gitu. Jadi bukan saya yang menentukan sebenarnya. Kadang-kadang tuh orang kemudian menjadi iri-irian, ini Bang Aswar pilih. Enggak sebenarnya. Yang kamu dapatkan adalah yang seharusnya kamu dapatkan. Sekehendaknya. Diingat-ingat ya, dalam proses transformasi itu berlaku prinsip yang kamu dapatkan adalah yang seharusnya sudah kamu dapatkan. Kalau belum, ya kamu enggak bisa itu. Enggak bisa. Jadi kalau misalnya kamu baru di sini, mau pengen di sini, ya lalui ini. Lalui. Yang penting itu adalah kamu sudah menetapkan konstanta mutlakmu seperti ini. Jadi itu sebenarnya transformasi spiritual itu bukan transaksi dengan saya gitu, tetapi itu adalah proses. Jadi bukan transaksi dengan saya, tetapi itu adalah kekuatan pancaran dari konstanta yang kamu pegang gitu. Jadi yang sebenarnya itu yang memfasilitasi adalah konstantanya itu. Cahaya konstanta itu akan mengubah warna dasarmu ini. Seberapa kuat kamu memegang itu yang akan menentukan seberapa cepat perubahan transformasi warna dasarmu ini. Nggak usah dibandingin, nggak usah diperlombain, nggak usah iri. Karena hal itu percuma. Kamu masih terjebak dalam pola pikir linear kalau membandingkan dirimu dengan yang lain itu. Yang penting itu progresif gitu ya. Dan progresifnya itu sebenarnya di mana saja gitu. Kamu bisa mengambil pelajaran. Asalkan kamu belajar, warnamu tertransform. Mungkin sebulan sekali kamu tinggal ukur pelajaran bulan ini naik berapa poin kira-kira spektrumnya gitu. Seperti itu. Dan itu kemudian jangan coba-coba menanyakan warna orang lain. Itu justru menambah awanmu gitu. Itu berapa Bang ya? Itu berapa? Lo ngapain juga? Tahu juga itu tidak mengubah spektrummu gitu. Justru itu mengambil pikiranmu untuk tergoda ya. Itu tergoda. Oke, itu soal bedanya antara linear dan non-linear. Paradigma perubahannya itu paradigma bukan yang dikurangi, bukan yang ditambah, tetapi yang tertransform sebagai konsekuensi dari prinsip yang kamu pegang gitu. Bukan sebagai hasil transaksi dengan Bang Aswar. Itu udah harus rapi itu memahami transformasi ini. Coba lihat anak-anak yang tinggal di kantor misalnya. Ya mereka kemudian ya biarin aja gitu. Bukan berarti tinggal di kantor lalu ya mereka, saya tidak paksa mau belajar apa enggak, itu enggak. Ada kelas mereka ikut, enggak ikut juga enggak apa-apa, enggak pernah saya ayo cepat-cepat, enggak. Karena itu adalah
biarkan gerak alami itu terjadi, dan orang selalu mendapatkan apa yang seharusnya sudah mereka dapatkan gitu. Itu prinsipnya. Jadi jangan kayak ngejar proyek gitu. Bang, aduh mau menikah nih bang, saya harus tiap hari transendensi. Enggak bisa seperti gerak jiwamu itu. Coba kamu tinggal di kantor, kamu akan tahu suasananya itu. Tidak seperti yang kamu bayangkan di awal gitu. Karena memang berlaku prinsip, jiwamu akan mendapatkan apa yang seharusnya sudah dia dapatkan. Bukan karena kamu transaksi dengan Bang Aswar. Itu prinsipnya. Ya. Itu prinsipnya. Bahwa jiwa akan menerima apa yang seharusnya sudah dia terima. Nah, bakal ketukar. Berlaku prinsip sekehendaknya. Jadi kalau kehendaknya kamu harus transform putih ya putih ya putih gitu. Sekehendaknya. Prosesnya itu bukan sesuatu yang linier gitu. Bukan sesuatu yang linier. Jiwa akan menerima apa yang seharusnya sudah dia terima. Nah, itu prinsipnya ya. Prinsip non linier. Jadi nggak perlu ngoyo, nggak perlu bersaing, nggak perlu iri. Kamu enak ya, baru datang 3 hari udah dipanggil. Saya udah 3 bulan nih, nggak ada berita, Bang Aswar. jangan dibiasakan seperti itu. Kalau langsung dicatat, kok jiwa saya masih membandingkan diriku dengan yang lain ya. Seolah-olah itu transaksi dengan Bang Aswar. Ada yang nggak pernah datang tuh. Sekali ketemu naik 100 poin. Sementara yang tiap hari sudah setahun tuh baru naik 50 poin. Gimana coba tuh? Nah. Ada teman tuh, nggak pernah ketemu dia, nggak pernah ikut kelas. Sekali ketemu ngobrol di kafe, naiknya 100 poin. Yang ikut kelas sehari udah 6 bulan, nggak sampai 50 poin. Kenapa? Ya memang seharusnya yang dia terima, bukan hasil transaksi dengan saya. Seperti itu. Jadi nggak usah kebiasaan membandingkan ini yang sulit. Itu karena kebiasaan berpikir linier gitu. Non linier. Dulu waktu saya belajar sama Mbak, saya itu yang paling telat. Ya sudah, ya inilah perubahan warna jiwa saya. Saya nggak akan berbandingin dengan yang lain. Tapi pada akhirnya tuh Mbak menulis itu yang lulus tuh nomor 1 Bang Aswar. Padahal dulu paling lambat. Gimana nggak lambat 3 tahun ke diskotik. Ya, tapi pada akhirnya ya itulah jiwa itu. Itulah jiwa. Pada akhirnya seperti itu. Dan itu bukan usaha saya juga. Juga bukan kemauannya Mbah. Tetapi sudah sekehendaknya. Sekehendaknya. Jadi kalau masih ada berpikiran ini enak banget, itu masih linier gitu ya. Dan itu sebaiknya ya dikenali saja, karena itu tidak bisa dihindari juga kan, itu kan karma pikiran ya. Dikenali saja sebagai sebuah kepalsuan. Ternyata sebenarnya itu ikut transendensi, nggak ikut transendensi. Kalau Rasid itu jernih melihat lipatan-lipatan jiwa, itu progresif sendiri loh. Kalau dia Rasid, kalau dia betul-betul geraknya sudah ke dalam. Tapi kalau keluar itu ya berat. Ya, intinya dengan memahami paradigma linier dan non-linier, ya kurang lebih seperti tadi lah ya. Kurang lebih seperti tadi pemahamannya. Mulai fokus dengan warna jiwamu, lalu jalani prosesnya masing-masing.
Jangan menjalani prosesnya untuk mendapatkan sesuatu di luar. Jangan. Itu kamu udah salah start. Udah salah arah. Ini Bang, saya harus naik 1000 tahun ini karena saya akan bikin pupuk dari apa? Dari kutu manusia misalnya. Ya itu namanya kamu udah ngejar proyek gitu. Sehingga ngoyo. Jalanin saja. Jalanin dengan sungguh-sungguh pakai asas non linear. Pakai asas. Oke, itu satu pembukaan biar kemudian tuh teman-teman tidak tergoda oleh yang sudah katanya 1000. Sekarang kita masuk ke diskusi ini ya. Jadi kita lihat di sini di dalam keheningan. Keheningan itu maksudnya ya dalam proses kontemplasi gitu ya. Artinya ini berarti kan orangnya sudah fokus keluar. Sudah fokus ke dalam. Semua muncul dengan sendirinya gitu. Nah, yang muncul inilah yang harus dicatat gitu. Secara otonom dan secara spontan. Nah, yang muncul ini yang harus teman-teman catat. Catat. Izinkan dia muncul. Izinkan. Suara tidak berpengaruh terhadap keheningan, bahkan di dalam suara. Kemudian, keadaan ini secara tradisional dan secara historis disebut Sat Chit Ananda atau kebahagiaan terdalam, kebahagiaan silent bliss, kebahagiaan dari dalam. Ya. Kebahagiaan dari dalam. Itu poinnya. Fungsi-fungsi psikologis linier itu berhenti. Fungsi-fungsi psikologis linier berhenti. Nggak ada desire. Nggak ada keinginan untuk memperoleh. Nggak ada keinginan untuk memperoleh. Keheningan batin bisu seakan-akan menggantung di ruang tanpa waktu. Jadi tidak ada konsep waktu kemarin, sekarang, nanti. Itu di wilayah 600. Baik tubuh terus berlangsung dan bertahan maupun tidak. Bukan hal yang menarik dan tidak punya makna lagi gitu ya. Karena kita sadar bahwa ya di dimensi di pancaran jenis yang ke-6 ini jiwa itu mulai sadar bahwa kehidupan itu di dalam. Kehidupan itu di dalam. Yang di luar ini adalah aspek batin yang indrawi. Yang di luar ini adalah aspek batin yang indrawi. Itu di ini ya. Kalau udah sampai di pancaran yang ke sini ya. Katakan kamu dari sini warnamu ditransformasi sudah menjadi ini. Yaitu dirasakan. Jadi hal yang ditulis Hawking ini sebenarnya ya teman-teman perlu konfirmasi nanti kalau sudah di level itu. Kalau sudah di level itu, oh iya benar ini yang ditulis Hawking ini. Oh ini kurang rapi dikit nulisnya. Baik tubuh terus berlangsung dan bertahan maupun tidak, bukan hal yang menarik dan tidak punya makna. Artinya wilayah tubuh ini kan wilayah how ya. Bagaimana? Jadi seluruh wilayah indrawi, wilayah bentuk, wilayah bahan itu masuk pertanyaan how. Sementara makna itu dia wilayah why gitu, sesuatu yang terselubung di balik how ini gitu ya. Jadi why itu dia tidak tampak, dia tidak punya bentuk.
dia tidak punya bentuk. Yang punya bentuk itu how. Ya, itu how. Jadi jika itu masalah yang tidak menarik dan nasibnya ada di tangan semesta, gitu ya. Jadi tergantung karma. Jadi tidak ada lagi kontrol di sini nih, di 600 ini kita ya sudah nggak ada lagi harus begini harus begitu. Yang penting itu hadir merespon kemungkinan yang tersadari. Di 600 itu kita merangkul semua kemungkinan, lalu meresponnya dengan ya, yes or no. Jadi di level 600 itu alam semesta ini adalah sebuah potensi yang menampakkan dirinya, lalu kemudian diri tadi itu yang tampak secara batinnya itu, kamu tangkap, kamu say yes atau say no. Kamu mengucapkan yes atau no pada potensi yang menghampirimu gitu. Jadi cara kerja di dimensi ke-6 itu kamu cukup bilang yes or no. Tulis ya. Jiwamu itu hanya yes or no. Kenapa ada fitur yes or no? Karena di alam semesta dimensi ke-6 berlaku takdir ja'alah. Kalau bahasa Quran itu, takdir ja'alah itu sampai di dalam dimensi ke-6. Dalam semesta dimensi ke-6 diri kita bereksistensi dalam mode yes or no. Jangan jawab or ya. Coba ditulis. Yes or no. Karena ya di dalam itu fitur dalam dimensi ke-6. Yes or no. Yes or no. Tetapi memang kalau masih di dimensi katakan ketiga, tidak ada fitur yes or no. Isinya itu hanya penyangkalan pada potensi. Menutup diri dari potensi. Merelatifkan potensi, itu ciri dimensi keempat. Dimensi ketiga ini, potensi ini dia disangkal, ditutup. Ciri dimensi ketiga itu adalah potensi ini disangkal atau ditutup. Dimensi keempat direlatifkan. Dimensi kelima, potensi itu bukan direlatifkan, tetapi diizinkan saja lewat. Diizinkan lewat. Dimensi ke-6, potensi itu direspon yes or no. Nah. Dimensi ke-7 kita nggak ngomong potensi, kita sudah ngomong hakikat, nggak ngomong lagi potensi dimensi sini. Kita sudah ngomong kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu bukan sebagai potensi, tetapi sebagai kenyataan hakikat. Jadi di sini di wilayah ini adalah kenyataan hakikat, bukan lagi kita ngomong potensi.
Yang potensi itu di alam semesta. Nah, LOC kita itu menentukan apakah potensi tadi disangkal atau ditutup, dimensi ketiga. Atau direlatifkan saja potensi itu. Tidak ada, mungkin adalah potensi itu, tapi biar untuk Bang Aswar saja. Kita mau kerja keras aja gitu. Direlatifkan. Kita lihat ya. Toh juga masih jomblo itu. Ya karena saya belum mengiyakan fitur jomblo itu. Ya saya masih no. Saya masih no. Saya sudah jawab no, 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 no. Tidak saya biarkan. Kenapa kok bisa begitu? Lah di Quran itu disebut takdir ja'ala. Takdir ja'ala itu kita yang pegang tombol yes or no. Maka di sini kemudian tuh kita tidak boleh fatalis. Di level ini kita tidak boleh serahkan ke Allah. Enggak, kata Allah, kamu pencet yes or no. Kok kamu jadi pelongo-pelongo gitu? Nah, baru di dimensi ke-78 baru sekehendaknya, itu baru benar. Ini masih dimensi 3 udah sekehendaknya. Bukan sekehendaknya, itu menyangkal kehendaknya adanya tuh. Atau menutup kehendaknya, merelatifkan kehendaknya gitu. Jadi jangan ikut-ikutan Ibnu Athaillah. Itu kan bukan makom kita gitu kan. Makom kita ini ya lebih banyak dulu yes or no, dulu main-main dulu di alam semesta yes or no. Apa? Takdir jala dulu, setelah paham, setelah kasah di yes or no, baru naik ke atas. Ya saya, tapi sekehendaknya itu gini loh maksudnya. Jadi bukan sekehendaknya itu bukan sekehendak buta. Bukan nggak ada lalu kamu bilang sekehendaknya. Itu kamu ingkari Tuhan Maha Pemberi itu. Sekehendaknya itu begini. Kamu tidak mencet yes or no, tinggal metik, maksudnya begitu. Allah menyediakan ini loh, kehendakku itu ini. Mau petik yang mana silakan. Ah itu baru ngomong sekehendaknya. Tajrid namanya itu kayak gitu itu. Jadi ini nggak ngerti yes or no, pasti nggak ngerti sekehendaknya. Karena fitur yes or no saja itu sudah enak. Apalagi fitur sekehendaknya Tuhan tuh lebih enak dari yes or no, perlu mencet. Tinggal metik, ya udah sekehendaknya itu begini. Jadi lebih tinggi nilainya daripada yes or no. Ya, jadi ini ya, jadi diilmui dikit lah ya, pelan-pelan diilmui dikit. Nggak usah banyak-banyak, diilmui dikit-dikit aja. Tetapi yang tidak boleh dilalui itu adalah fitur yes or no ini harus dilewati. Biar kemudian tuh bisa dibedakan mana yes or no, mana ja'ala, mana halako. Jadi yang halako itu kan di 78 ini gitu. Sekehendaknya itu yaitu saanya gitu ya. Tapi tidak boleh langsung ke sini dulu, coba main-main dulu di fitur-fitur yes or no. Misalnya kamu pas masuk angin, tekan tombol yes, anginnya bertambah macet atau sembuh gitu. Itu harus diuji. Jangan main spekulasi gitu. Kamu sakit gigi, kamu pencet tombol yes, sakitnya reda, hilang, atau malah nggak hilang sama sekali, itu berarti kamu belum kenal tombol yes or no. Ya, kira-kira begitu. Dimensi ke-6 itu berlaku yes or no. Bahasa fisikanya itu kamu udah bisa meruntuhkan potensi menjadi aktual. Kamu bisa mengieskan potensi menjadi aktual atau menokan potensi biar tidak aktual gitu. Itu ada di dalam kesadaranmu gitu. Seperti itu. Enak ini, enak. Dimensi ke-6 ini enak. Dimensi ke-6 itu enak. Tinggal kalau bahasa agamanya, kamu amin-aminkan aja. Oh ini enggak saya aminkan lewat. Yang ini saya aminkan. Itu
Cara meruntuhkan potensi jadi aktual itu dengan cara amin. Tombol yes-nya itu amin. Tombol yes. Jadi agama itu mengajarkan tombol yes-nya itu amin, amin ya, amin. Itu tombol yes-nya. Kalau nggak ini, tidak mau tombol yes, jangan amin. Nah, amin dan tidak diaminkan. Sakit gigi amin, bukan begitu. Nah, gitu ya. Oke lah, itu dulu ya malam ini. Ya, semoga teman-teman bisa bisa paham. Ya, paling enggak ada gambaran enak ya di sana. Iya, tapi transform dulu warna dasarmu, jangan enak-enak aja dari jauh, ya kan? Jadi digambarkan begini nih biar teman-teman bisa transformasi dulu warna dasarmu sampai minimal di sini gitu. Baru nanti mudeng, oh ini yang dimaksud dengan tombol yes, tombol no. Gitu ya teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswar. Ya, selamat malam sahabat kelas semuanya. Kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.